Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak level 6 kelas Arozi dan Rufaidah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian sehat selalu ya. Oh ya, hari ini kita akan belajar PAI ya. Kita akan belajar tentang kisah Ashabul Kahfi. Yuk kita simak video berikut ini. Nah, kita akan belajar tentang kisah Ashabul Kahfi, yaitu pemuda soleh penghuni gua. Nah, pada zaman dahulu kala ada seorang raja yang sangat zalim, yaitu Raja Dkianus. Dia memerintahkan semua rakyatnya untuk menyembah berhala. Dan di antara rakyat itu ada 7 orang pemuda yang soleh, yang dia hanya beriman pada Allah semata, sehingga mereka tidak menyembah berhala. Keimanan mereka itu disembunyikan loh nak. Kenapa? Ada yang tahu? Karena kalau sampai keimanan mereka itu diketahui oleh sang raja, mereka akan dihukum mati. Nah, akhirnya mereka bertujuh itu berdiskusi nak. Berdiskusi bagaimana caranya biar mereka itu tidak dihukum mati oleh sang raja. Akhirnya mereka memutuskan untuk hijrah ke daerah yang lainnya. Lalu mereka 7 pemuda itu bersama dengan seekor anjing berangkat untuk pergi meninggalkan kota tersebut. Ternyata sang raja mengetahui kepergian mereka. Nah, akhirnya prajurit sang raja itu mengejar mereka. Karena mereka dikejar, akhirnya mereka mempercepat jalan mereka ya. Mereka lari dengan sekuat tenaga dan akhirnya Allah itu memberikan petunjuk nak. Mereka sampai di depan sebuah gua yang nantinya mereka akan masuk ke situ dan akan tidur di situ selama ratusan tahun. Lalu mereka masuk ke gua itu nak. Dan di dalam gua itu mereka berdoa. Doanya seperti yang ada di surat Al-Kahfi nak. Nanti dibuka ya. Al-Kahfi ayat 10. Doanya seperti ini. Saya bacakan ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Setelah itu nak, setelah mereka berdoa, Allah langsung menidurkan mereka selama 309 tahun nak. Bayangkan 309 tahun mereka tidur dan nyenyak banget tidurnya itu. Gak ada yang bangun, gak ada yang kerasa pipis, gak ada yang kerasa mau apa, lapar tuh gak ada. Jadi nyenyak banget itu tidurnya. Dan ternyata gua yang mereka tempati itu menghadapnya ke utara nak. Jadi mereka itu tidak terkena sinar matahari ya, sehingga mereka itu benar-benar nyenyak tidurnya nak. Sedangkan tadi anjingnya tadi yang ikut dengan mereka itu berada di depan gua, di depan mulut gua itu. Nah, inilah keajaibannya adalah setelah 309 tahun nak, akhirnya mereka dibangunkan sama Allah nak, dengan keadaan yang utuh, masih utuh mereka itu ya. Lalu 2 orang dari mereka itu pergi ke pasar nak untuk membeli makanan karena mereka kan lapar ya, habis bangun tidur yang panjang banget, akhirnya mereka lapar pas bangun tuh. Nah, akhirnya ada 2 orang dari mereka itu pergi ke pasar gitu. Nah, ketika sampai di pasar, 2 orang tadi merasa aneh, kok sudah beda ya bangunannya, nggak kayak dulu gitu. Selain itu ternyata rajanya sudah ganti nak, bukan Raja Dkianus lagi, sudah berganti dengan raja yang sangat adil dan menyembah Allah. Lalu 2 pemuda tadi langsung menuju penjual gandum dan anggur. Setelah penjual itu memberikan anggur dan gandum kepada pemuda itu, lalu si pemuda tadi memberikan uangnya kepada penjual tersebut. Dan si penjual itu heran, kok uangnya beda, kok uangnya
uang zaman Raja Degyanus gitu. Lalu dua orang pemuda ini tadi bingung, kok bisa ya uangku salah, kan aku sudah bener bayarnya segitu, tapi kok penjualnya kayak nggak terima gitu dikasih uang itu gitu. Akhirnya nak, semua orang yang di pasar itu pada berkerumun ke orang tadi, ke Ashabul Kahfi tadi ya. Mereka dilihatin, kok ini orang kok beda ya, kayak nggak zaman kita, pakainya juga beda gitu. Dan mereka tidak ada satupun yang mengenal mereka nak gitu. Akhirnya sang dua pemuda tadi langsung pulang ke gua nak ya. Dan penjual gandum tadi langsung lapor ke raja. Dia melaporkan kalau ada orang zaman Raja Degyanus yang membeli gandum dan anggurnya. Dan mereka membayar dengan uang zaman Raja Degyanus. Akhirnya sang raja menyuruh semua prajuritnya untuk menelusuri sang pemuda tadi nak. Jadi mereka menuju ke gua Ashabul Kahfi tadi. Sesampainya di gua, ternyata mereka mendapati 7 orang pemuda tadi sudah meninggal nak. Akhirnya mereka kembali lagi ke istana dan melaporkan hal itu kepada sang raja, kalau ternyata pemuda Ashabul Kahfi tadi, pemuda zaman Raja Degyanus sudah meninggal. Akhirnya sang raja melihat ke gua tadi nak, pengen melihat langsung apakah benar 7 pemuda yang soleh tadi benar-benar sudah meninggal. Ketika sang raja sudah sampai di gua, sang raja itu menangis. Ternyata Allah itu benar-benar akan menghidupkan makhluknya kelak di hari kiamat gitu ya. Jadi kalau misalnya besok kita sudah meninggal ya, bertahun-tahun lamanya, berabad-abad lamanya, nanti Allah itu mudah banget nak membuat kita bangun lagi dengan keadaan yang utuh, tubuh kita masih utuh. Nah itulah yang membuat sang raja itu benar-benar menambah keimanan sang raja bahwa Allah itu benar-benar akan menghidupkan makhluknya besok di hari akhir. Buktinya apa? Ya tadi 7 pemuda tadi ditidurkan Allah selama 309 tahun dan akhirnya Allah bangunkan kembali dengan keadaan yang utuh loh nak. Utuh ya, tidak ada satupun yang cacat gitu. Jadi Allah itu memang benar-benar maha kuasa banget ya. Nah, hikmah yang dapat kita petik dari kisah Ashabul Kahfi adalah yang pertama, kita harus berani mempertahankan keimanan kita walaupun nyawa taruhannya ya nak ya. Lalu yang kedua, Allah itu akan menyelamatkan orang yang memperjuangkan keimanannya ya, kayak tadi ya. Lalu yang terakhir adalah kita harus benar-benar mengimani adanya hari kiamat ya, karena besok di hari kiamat itu kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah dengan keadaannya utuh kayak Ashabul Kahfi tadi ya. Nah tugasnya adalah silakan ceritakan kembali kisah Ashabul Kahfi ya kepada keluargamu. Jadi boleh ayah atau ibu, atau boleh ke adik atau ke kakak, atau boleh juga ke kakek atau ke nenek ya. Nanti kalau sudah bercerita, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, mungkin itu saja dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya nak. Jangan lupa tetap stay at home. Kalau misalnya terpaksa keluar, jangan lupa pakai masker, cuci tangan yang bersih, hindari kerumunan banyak orang, dan jaga jarak ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.